Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Miss Rati. Kali ini kita ada segmen yang baru. Apa itu? Nah, ini yang masih berhubungan dengan dunia pendidikan, dunia kesehatan, dunia yang lain-lain, dan juga dunia-dunia yang lain ya. Ada yang takut dengan dunia lain? Enggak ya? Nah, sekarang kita akan bercerita tentang satu pengalaman yang Miss Rati dengan rekan-rekan di sekolah. Kira-kira apa? Nanti kita bahas. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Kali ini kita kedatangan tamu. Sekarang kita ada segmen yang baru, yaitu rapot Rati Podcast. Di sini kita akan bercerita. Banyak cerita yang kita ungkapkan di sini ya. Berbagi pengalaman, di mana pengalaman ini adalah pengalaman yang luar biasa, menentukan nasib seseorang. Masa depan. Nah, di sebelah kita sekarang sudah ada rekan Miss Rati ya. Tentunya guru-guru kalian juga yang ada di SMP 15. Kita kenalan dulu. Kita persilakan dulu untuk kasih tahu data dirinya ya. Ya, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Silvani Fauzi, ngajar bahasa Indonesia di SMPN 15 Kota Sukabumi, dan sudah mengajar di sini sekitar hampir 4 tahun ya. 4 tahun ya. Sudah hampir 4 tahun. Apalagi perkenalan ya. Sudah berkeluarga, sudah punya anak, ya kan? Sudah berkeluarga. Ya, sudah punya anak satu, perempuan, ya. umur hampir 2 tahun. Oh ya. Sekarang aktif mengajar aja di sekolah dan aktif mengurus anak di rumah. Nah, kita nih ya di sini. Kalau kalian sudah tahu kan, saya Miss Rati, saya juga mengajar di SMP 15. Kalau saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris gitu ya. Nah, kita berdua nih, sebenarnya ada satu lagi rekan kita yang lulus di salah satu seleksi. Nah, seleksi apa sih sebenarnya? Nih, seleksinya itu yang dinamakan dengan ASN P3K. Ada yang tahu? Tentu saja ya. Nah, untuk Bapak dan Ibu guru di sini tentu saja pasti tahu apa itu seleksi ASN P3K. Jadi ceritanya ini adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, itu dia ya. Jadi kita kurang lebih sama dengan ASN, hanya jenisnya yang berbeda gitu ya. Jadi kebanyakan orang kan tidak tahu ya, kalau misalnya perbedaan apa sih PNS itu dengan P3K, sama nggak sih gitu. Nah, itu kayaknya mungkin harus dijelaskan dulu kali ya, lebih. Jadi secara garis besarnya kita tuh disamakan dengan ASN atau PNS yang sudah duluan. Cuman sekarang pengangkatannya berbeda dan aturannya berbeda gitu. Tapi masih sama-sama dengan ASN. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi nanti kita akan ceritakan lagi yang bersangkutan dengan ASN P3K itu apa-apa aja gitu ya. Nah, sekarang kita akan khusus berbicara atau ngobrolin sedikit ya tentang pengalaman kita ketika kita melewati fase mengerjakan soal dalam tes P3K. Apa aja itu? Yang pertama. Di dalam P3K ada apa aja sih soalnya? Ada 3 jenis soal. Pertama ada kompetensi teknis, yang kedua ada kompetensi manajerial dan sosiokultural, terus ada yang wawancara. Nah, yang kompetensi teknis itu ada 100 soal. 100 soal ya. 100 itu soal. Bidang kita masing-masing kan ya. Nah, kalau Bu Sisil kan ini bahasa Indonesia, jadi semuanya berurusan dengan bahasa Indonesia. Materi-materi bahasa Indonesia ada di sini semuanya. Bahasa Inggris semuanya gitu. Jadi selama semua soal kompetensi teknis itu bidang kita murni, bidang kita 100 soal gitu. Nah, kalau misalnya manajerial sosiokultural itu ada manajerialnya itu 25 soal, sosiokulturalnya itu ada 20 soal. Jadi jumlahnya 45 soal. 45 soal. Untuk sesi itu. Jadi
kita itu saat tes P3K dibagi 3 sesi. Jadi kita teknis dulu. berpusing-pusing Ria. Oh iya, 100 soal dulu berarti nih, 100 soal dulu. 100 soal dulu Dalam ya. waktu 120 menit. 120 menit. Nah, kita fokus di teknis dulu, mengerjakan 120 menit. Setelah selesai baru masuk ke sesi kedua. Sesi kedua ini ada 45 soal, yaitu manajerial dan sosiokultural. Ya. Terus yang wawancara 10 soal, 10 menit. 10 menit. Yang wawancara mah cenderung ke ini ya, seperti pertanyaan HRD Iya. ke kita pegawai yang mau bekerja gitu. Iya. Atau yang sudah kita hadapi selama bertahun-tahun kan ceritanya kita tuh diangkat yang udah menghonor gitu kan. Nah itu pengalaman-pengalaman kita kerja gitu. Iya, dan tips dari aku ya tips dari aku soal manajerial wawancara dan sosio itu jawabnya yang positif-positif Nah gitu. yang yang berpihak, gitu kan. Jangan yang sejujur-jujurnya, jangan gitu. Jangan jadi negatif. Jangan jadi negatif, tapi yang positif-positifnya gitu. Lagian kalau manajerial sosio juga nggak begitu susah. Manajerial itu tentang kepemimpinan, terus bagaimana kita bersosialisasi di masyarakat gitu kan. Terus kalau misalnya ada suatu kasus nih, biasanya kan ada soal yang mencontohkan suatu kasus di masyarakat, bagaimana sikap kita menanggapinya gitu. Nah itu tentang yang seperti itu, dan itu tinggal dijawab dengan hal-hal yang positif. Nah itu dia ya. Nah satu lagi nih, ketika kita menghadapi kesulitan dalam menjawab soal khususnya di bidang teknis, apa tips yang paling utama yang harus dilakukan? Pertama, kalau untuk bahasa Indonesia bahasa Indonesia itu kan soal kompetensi teknisnya panjang-panjang sekali ya. Dan bahasa kan, dan itu pasti selalu soal cerita. Kalau untuk aku biasanya dibaca dulu soalnya dulu. Baru bacaannya. Nah itu tujuan soalnya tuh apa, dianalisis dulu tujuan soalnya tuh apa. Ketika kita sudah tahu tujuan soalnya, baru kita baca si teksnya. Nah kita cuma tinggal tertuju aja pada tujuan soalnya. Gitu sih kalau aku. Jadi waktu pengalaman aku nih cerita, aku tuh sebelum tes nggak belajar soal teknis, nggak belajar. Lagian kan kalau soal teknis kan tutorial yang udah ditampilkan dari YouTube itu ternyata yang keluar tuh nggak sama. Iya, kan gitu. nggak sama. Pedagogi kan kalau misalnya aku ikutan TO tuh, TO sebelum tes, TO yang keluar itu kan soal-soal pedagogi. Memang ada kaitannya dengan bahasa Indonesia di bidang aku, tapi kebanyakan itu pasti tentang teori-teori pedagogi. Nah ternyata pas keluar itu zonk. Ternyata bukan soal-soal yang sudah kita pelajari lewat TO maupun lewat YouTube. Jadi itu mah cuman tuning soal-soal yang berhubungan dengan mata pelajaran kita. Iya, gitu. Jadi bener-bener yang pas lihat nomor 1 soal tuh soal murni soal teori-teori bahasa Indonesia murni gitu ya. Emang soal bahasa Indonesia berkaitan dengan soal-soal tingkat SMP SMA, cuman tingkatannya sedikit lebih tinggi gitu. Dari itu teori bahasa Indonesia. Nah mempelajari teori bahasa Indonesia itu waktu ikutan TO di SIM PKB gitu. Nah itu di SIM PKB itu sempet tuh dikasih modul kan ya, modul teori-teori bahasa Indonesia banyak kan gitu. Nah belajar tuh waktu itu aja 2 bulan sebelum ke 3 bulan sebelum gitu. Setelah itu udah nggak pernah buka-buka lagi soal teori bahasa Indonesia. Di PKB itu ada program khusus persiapan P3K. Oh iya, tapi aku nggak buka-buka. Kelihatan malasnya ya guys. Iya, nah di situ tuh jadi Kemendikbud tuh memfasilitasi kita untuk belajar persiapan P3K. Itu ada program khususnya di SIM PKB. Cuman kalau sekarang nggak tahu nih untuk yang seleksi kompetensi 2, yang kompetensi 1 tuh seperti itu, cuman mepet-mepet ke
apa namanya, ke jadwal P3K, ke jadwal tesnya udah hilang, maksudnya udah ditutup gitu. ya. Coba dicek dulu deh SIM PKB-nya masing-masing Bapak Ibu guru, ya mudah-mudahan ada bocoran-bocoran dari situ gitu. Kebetulan kalau saya sih orangnya agak malas gitu ya kan, jadi aku tuh nggak perlu buka gitu loh. Aku tuh juga tahunya tuh dari siapa ya, iseng aja, dimasukin Bu Ari ke P3, ke SIM PKB-nya, terus habis itu dikasih tahu gitu, ada tuh persiapan P3K. Ini aku buka, aku daftar, terus dikasih tuh latihan-latihan, terus dikasih modul banyak sekali, sampai ada 7 modul teori bahasa Indonesia, kemudian ada juga 9 modul teori pedagogik kalau nggak salah. Jadi itu khusus semua bahasa Indonesia khusus, berarti ya. khusus Keren, bahasa Indonesia. keren kebuka dulu. Tapi untuk mata pelajaran lain pun sama, Ada ya? banyak. Dan itu tuh memang sebenarnya keluar yang dikasih oleh Kemendikbud di persiapan P3K itu sebenarnya keluar di soal-soal P3K kemarin. Cuman yang aku fokusin tuh, aku ngelihat orang-orang pada belajar pedagogi. Terus di promo-promo tryout juga kan ngasih kisi-kisinya tuh pedagogi, kayak pedagogi. Dan aku nggak terlalu menguasai teori pedagogi gitu. Jadi aku tuh lebih belajar pedagogi dibandingkan teori murni bidang aku gitu. Jadi ngerasa jongnya di situ sih. Cuman memang soal pedagogiknya tetap ada. Tapi kebanyakannya 80%-nya sih soal-soal teori murni bidang kita sendiri gitu. Iya memang. Nah, kalau tips dari aku yang pertama itu sama ya, kita baca soal dulu ya, terutama untuk bahasa Inggris. Kita baca soal baru ke paragraf. Itu yang ditanyakan entah apa yang tersirat atau tidak tersirat itu kan ya, kita baca soal dulu baru ke paragraf. Yang kedua, kalau di bahasa Inggris karena kita itu harus menerjemahkan dulu ya kan, terjemahkan ke bahasa Indonesia, mending kalau kita ngerti, mending itu bahasanya yang bahasa sehari-hari. Sedangkan kalau yang ada di teks biasanya bukan bahasa sehari-hari gitu kan. Nah, jadi yang kedua itu adalah keyword. Keyword itu kuncinya, kata kunci. Jadi kalau misalnya di bahasa Inggris kamu kelimpungan mencari jawaban, kamu tinggal nyari keywordnya. Iya, benar-benar. Gitu. Keywordnya apa nih gitu kan ya. Selain itu, yang ketiga nih. Yang ketiga, selain itu motivasi diri yang kuat. Iya, jadi ketika kamu semua merasa lelah harus tetap semangat. Nah, itu dia sih ya. Iya, bener-bener. Jadi harus tetap semangat, memikirkan orang-orang yang kita sayangi, bahwa kita harus melewati semua fase ini dengan berhasil. Nah, itu dia, membangun keinginan. Usaha, effort yang kuat gitu kan, itu susah banget. Apalagi ya kalau di bahasa Inggris kan soal nomor 1 sampai 30 itu full paragraf. Jadi ketika kita udah capek baca, kalau dibaca, kalau nggak pakai teknik untuk membaca soal dulu, kita dibaca dulu, udah itu lewat. Iya. Kita nggak akan bisa menyelesaikan soal 1 sampai 30. 1 sampai 30 itu paragraf panjang, ada 3, ada 4 paragraf, jadi semangat. Iya. Soalnya tuh hot sekali gitu. Contoh Nalarnya gitu kan ya, nalarnya harus benar-benar jalan gitu. Jadi ada beberapa soal kalau di bahasa Indonesia nih ya, ada beberapa soal yang menampilkan beberapa kasus di sekolah misalnya. Nah, terus dikaitkan dengan teori pedagogiknya, seperti menampilkan diagram. Nah, kita tuh benar-benar harus baca diagramnya dalam waktu sesingkat itu gitu kan. Jadi asalkan kita bisa mencari keywordnya, kita sambungkan dengan nalar kita, kemudian kita isi gitu. Nah, itu dia ya, kita simpulkan ya. Ya. Jadi yang pertama kita simpulkan, untuk yang mau tes tahap 2 P3K, yang pertama ibu bapak guru bisa membaca soal dulu, kemudian ke paragraf atau ke gambar atau ke yang lainnya gitu kan. Yang kedua adalah kata kunci. Nah, kata kunci ini penting banget ya, apalagi untuk bahasa. Selain dari bahasa Inggris, selain dari bahasa Indonesia atau bahasa Sunda atau bahasa Arab atau bahasa-bahasa yang lain. Yang ketiga, jadi time management ini gimana?
Jadi kan kalau untuk teknis itu ada 120 soal, berarti satu soal ya minimal 1 menit gitu, 1 menit. Kalau yang manajerial itu berarti kurang dari 1 menit. Kurang dari 1 menit, Iya, kurang lebih sekitar 30 atau 40 detik 40 satu detik. soal. Gitu. Nah itu wawancara tetap 1 menit ya, karena 10 menit karena 10 waktunya. menit masing-masing. Cuman harus dibaca dengan sampai selesai kalau wawancara, karena kita harus paham. Gitu. Tapi selain paham juga, kalau pengen cepat tetap aja langsung cari ke jawabannya yang paling positif dan paling memihak. 4 itu panic attack. Panic attack itu jadi maksudnya panic attack, jangan sampai kita ketika misalnya di akhir-akhir waktu melihat orang lain sudah selesai gitu ya, terus kita panik. Nah itu jangan sampai begitu, karena waktu kita mempunyai waktu kita sendiri. Nah itu gitu. dia. Waktu kita dengan waktu orang lain berbeda, karena ketika kita mengklik mulai itu berbeda-beda kan. Jadi di komputernya itu ada detiknya tersendiri gitu. Jadi ketika misalnya orang lain sudah selesai nih waktunya, nah belum tentu kita sudah selesai. Misalnya kita masih ada waktu 5 menit lagi, kita santai aja. Maksudnya fokus aja dengan soal kita. Tutup mata, tutup telinga, cuma fokus pada komputer kita sendiri gitu. Karena itu pengalaman aku banget. Nah, kanan kiri itu berisik, sedangkan aku belum selesai gitu dan aku panik. Nah itu jangan sampai terjadi, ya kan? Jangan sampai terjadi sama semua penonton yang ada di sini. Jadi diusahakan hindari panic attack atas jawaban-jawaban yang belum selesai, gitu kan? Terus yang terakhir tentu yang motivasi. Nah, motivasi diri ya. Tetap itu yang terakhir, sebenarnya yang pertama sih. Dari awal sampai akhir itu harus menjadi motivasi bahwa saya harus menyelesaikan soal-soal ini dengan tuntas, dengan baik. Kalau benar itu mudah-mudahan semua benar. Kan gitu. Nah, itu dia ya. Jadi kesimpulannya mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan, bahan acuan untuk Bapak Ibu guru yang akan menghadapi tes ASN P3K tanggal 6 nanti. Gitu ya, tahap 2. Semoga lulus semua ya. Amin. Nah, semoga diangkat dan nanti bersama-sama merubah nasib gitu. Kan? Iya. Ada pesan terakhir dari Bu Sisil? Tetap semangat, jangan putus asa. Itu yang penting sih. Hilangkan rasa malas di dalam diri, karena kalau udah kita menjalani insya Allah pasti bisa ada jalan. Dan jangan lupa ketika kita mengerjakan, ingat orang-orang yang kita sayang. Terima kasih, cukup di sini dan kita ketemu lagi di rapot selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Klik dulu like-nya, subscribe juga tombol loncengnya.